Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Akbar dari 37KS Robot Indonesia. Dan pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengenalan komponen elektronika, dan salah satu komponen yang sangat penting yang sering kita gunakan adalah kapasitor. Baiklah, untuk itu mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Baiklah teman-teman sekalian, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang kapasitor ini. Nah, kapasitor ini ada berbagai jenis. Jika dilihat dari sisi polaritasnya, maka kapasitor terbagi menjadi dua jenis, yaitu kapasitor polar atau bipolar dan juga kapasitor non-polar. Nah, untuk kapasitor polar itu artinya kapasitor tersebut memiliki kutub positif dan kutub negatif. Sedangkan untuk kapasitor non-polar artinya kapasitor tersebut tidak memiliki kutub positif dan negatif. Sedangkan untuk berdasarkan bahannya, kita bisa membagi kapasitor menjadi kapasitor polyester seperti ini. Ini adalah kapasitor polyester, dan dia juga berjenis non-polar. Artinya kita bisa memasangnya di dalam rangkaian secara bolak-balik, itu tidak masalah. Nah, untuk kapasitor yang selanjutnya itu kapasitor keramik. Ini berbahan keramik. Dia sama dengan kapasitor polyester, juga tidak memiliki polaritas. Jadi kita bisa memasangnya secara bolak-balik di dalam rangkaian kita. Lalu kemudian untuk kapasitor tatalum dan kapasitor elektrolit, ini kapasitor elektrolit juga sebenarnya, tapi tipenya tatalum. Nah, kapasitor ini juga sedangkan kapasitor ini memiliki polaritas. Jadi dia punya polaritas positif dan negatif. Jadi jika kita pasang di rangkaian, kita harus menghubungkan kaki positifnya dengan kutub positif dan kaki negatifnya dengan kutub negatif. Demikian juga untuk elektrolit kondensator ini. Nah, sedangkan untuk satuan dari kapasitor ini, jadi kapasitor ini berfungsi sebagai penyimpan energi listrik. Jika dia diberikan voltase, maka komponen-komponen ini, yaitu kapasitor ini, dapat menyimpan energi listrik di dalamnya. Besar kapasitas energi yang bisa disimpan diukur menggunakan satuan bernama farad. Nama ini diberikan untuk menghormati tokoh yang berjasa dalam hal ini, yaitu Michael Faraday ya. Nah, sebagai contoh misalnya di sini dalam elektrolit kondensator ini atau ELCO ini tertulis 470 mikrofarad. Ini artinya kapasitas dari kapasitor ini yaitu 470 mikrofarad. Lalu kemudian ada 200 volt, ini adalah tegangan maksimum kerja dari elektrolit kondensator ini atau elektrolit kapasitor ini, yaitu 200 volt. Bagaimana jika di bawah 200 volt? Tentu bisa, karena ini adalah voltase maksimum ya. Lalu kemudian ada ESS sekitar 85 derajat Celcius. Jadi ELCO ini bekerja maksimum pada suhu sekitar 85 derajat Celcius. Jadi jika lebih panas dari itu, kapasitor ini bisa rusak. Nah, untuk semua jenis komponen tentu memiliki spesifikasi-spesifikasi yang berbeda. Dan itu biasa kita dapatkan dari data yang diberikan dari produsennya. Oke, lalu kemudian apa fungsi kita untuk menyimpan arus listrik pada kapasitor? Jadi kapasitor ini, kenapa kita tidak menggunakan baterai saja? Misalnya seperti baterai HP itu ya. Jadi dia menyimpan energi listrik. Kenapa kita mesti menggunakan kapasitor? Nah, tentu ini berpengaruh terhadap cost, yaitu terhadap biaya, dan juga kemampuan kapasitor ini dalam melepaskan energinya secara cepat. Jadi karena karakteristik dari kapasitor ini, maka muncullah berbagai berbagai rekayasa daripada
insinyur untuk mengembangkan berbagai jenis rangkaian elektronika yang memanfaatkan dari dari karakteristik si kapasitor, yaitu menyimpan energi. Nah, misalnya dalam beberapa hal kapasitor ini digunakan sebagai filter, ini dia bisa digunakan juga sebagai kopling, dia juga bisa digunakan sebagai pembangkit sinyal osilator misalnya, atau penggeser fase, atau dalam rangkaian radio misalnya, kapasitor ini digunakan sebagai pemilih gelombang frekuensi. Jadi dengan memanfaatkan karakteristiknya ini dan fungsinya ini, para insinyur atau para prarekayasa atau para penghobi mencoba memanfaatkan karakternya itu untuk membuat suatu rangkaian. Nah, kita akan coba ambil salah satu contoh sederhana saja bagaimana kapasitor ini bekerja. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya punya rangkaian sederhana seperti pada materi sebelumnya. Pada pembahasan tentang resistor, saya menggunakan rangkaian LED seperti ini. Di sini LED sudah menyala karena sumber listrik sudah saya hubungkan. Jadi dalam rangkaian ini LED sudah menyala ya. Nah, sekarang saya akan mencoba mencabut sumber listrik dari rangkaian ini. Jika saya cabut secara tiba-tiba seperti ini, maka lampu LED akan langsung padam karena sumber elektron yang mengalir itu hilang. Nah, sekarang dari kasus ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana cara kerja kapasitor. Jadi sebelumnya pada rangkaian ini tadi arus dari sumber catu daya langsung kita lanjutkan ke LED dan ke kutub negatif sehingga LED menyala. Nah, sekarang kita coba manfaatkan kapasitor ini untuk membuat LED ini ketika dicabut sumber catu dayanya, maka LED ini tidak langsung padam. Tentu dalam berbagai rangkaian elektronika seperti yang tadi sudah saya sebutkan, fungsinya macam-macam. Salah satunya mungkin sebagai pemilih gelombang, penggeser fasa dan lain sebagainya. Namun ini adalah salah satu contoh yang teman-teman bisa lihat efek dari penggunaan kapasitor. Nah, untuk menggunakan kapasitor, di sini saya menggunakan kapasitor yang tipenya bipolar, yaitu elektrolit kondensator atau elektrolit kapasitor, atau banyak juga yang menyebutnya dengan nama ELCO, dengan kapasitas 1000 mikrofarad ini dengan tegangan maksimum 16 volt. Jadi masih aman ya, karena catu daya yang saya gunakan hanya 5 volt. Nah, untuk menghubungkannya saya coba hubungkan dari yang tadinya kita masukkan arus positif melalui kabel ini ke resistor. Sekarang saya tidak memasukkannya ke resistor, tapi saya masukkan tegangan positif dari catu daya ke kapasitor. Jadi harapan saya kapasitor ini akan menyimpan energi listrik sebesar 1000 mikrofarad. Nah, setelah dia tersimpan, tentunya harus dihubungkan ke kutub negatif. Jadi karena di sini kutub negatif bisa kita tarikan ke salah satu baris ini, tapi saya langsung saja ke kutub negatif yang ada di LED ya, sama saja karena ini ground. Lalu kemudian untuk positif dari kapasitor saya hubungkan ke resistor. Nah, jadi kalau tadi dari catu daya kutub positif langsung ke resistor, sekarang dari catu daya ke kapasitor, dari kapasitor saya lanjutkan ke resistor. Nah, nanti saat kita menghubungkan catu daya, maka lampu LED ini akan langsung menyala. Tapi di saat yang bersamaan, kapasitor ini akan menyimpan energi listrik. Oke, sekarang kita coba. Saya hubungkan sumber catu dayanya.
Oke, tidak menyala, masih ada masalah. Kita coba lihat apa masalahnya ini. Nah, jadi teman-teman jangan panik ya kalau menemui masalah seperti ini. Dalam belajar atau melakukan rangkaian dan praktikum, tentu hal-hal seperti ini seringkali kita jumpai. Oke, sekarang sudah ketemu masalahnya. Ternyata saya salah memasangkan kabel jumper. Harusnya dia sebaris dengan kolom yang ini ya. Ini di sebelahnya, jadi dia tidak terhubung. Sekarang kita masukkan ke kolom yang sebaris dengan kaki resistor. Dan lampu LED menyala. Oke, di saat kita menghubungkan tadi, lampu LED ini menyala, dan di saat yang bersamaan kapasitor ini melakukan pengisian atau charging. Nah, selama dia mencharging, nanti kita akan coba, kita anggap misalnya ini sudah terisi, lalu kemudian kita akan coba cabut catu daya ini, atau katakanlah ini kita cabut salah satu rangkaian di sini dari kutub positif. Ini kita cabut, artinya rangkaian ini akan terputus dari sumber catu daya. Apakah resistor ini masih bisa mensuplai LED ini walaupun dalam beberapa detik atau bahkan mungkin tidak sampai sedetik ya, tapi kita akan lihat efeknya. Saya cabut. Nah, teman-teman lihat lampu LED ini tidak langsung padam, tapi dia seperti dimmer ya. Dia meredupnya itu perlahan. Kita coba, saya cabut. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau kita lihat tadi efeknya jika ini kita tidak menggunakan kapasitor, perbandingannya ya. Sekarang jika tanpa kapasitor, kita coba lihat perbandingannya. Jika tanpa kapasitor, saya hubungkan, oke, menyala, lalu saya cabut dari catu dayanya, maka dia akan langsung padam seperti itu. Berbeda dengan tadi kita menggunakan kapasitor, di mana lampu LED ini akan meredup secara perlahan. Oke, itu adalah salah satu contoh penggunaan dari kapasitor. Nanti di dalam rangkaian-rangkaian kita, terutama untuk teman-teman yang mengikuti channel ini karena ingin belajar membuat robot misalnya. Nah, untuk DC motor misalnya, nanti sebagai penggerak dari robot kita, biasa kita menggunakan kapasitor ini sebagai kopling supaya dinamo kita atau motor DC kita tidak mendapatkan hentakan listrik secara tiba-tiba, atau dia juga mendapatkan arus listrik yang stabil. Baiklah teman-teman, demikianlah untuk video kita kali ini tentang pembahasan komponen dasar elektronika, yaitu kapasitor, dan contoh sederhana penggunaannya pada rangkaian. Dan terima kasih sudah mengikuti video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.